Idenya dari mana nih ngumpul-ngumpul begini? Waktu itu Vivi kan cerita kayak, ayo dong kita Pitmaster bikin event bareng. Belum ada ya? Belum ada. Tio juga bilang, masa paguyuban burger doang yang punya? Kita juga pengen. Kita juga Kita punya juga lah. pengen. Oke siap. Gue telepon aja langsung, Tio. Ada yang ngajakin pop up siapa? Kak Vivi. Oh ya udah ayo kita pop up aja bertiga, gue bilang. Banyak banget yang ngasih komen juga, gila nih asik banget tempatnya, gini-gini segala macam. Dan memang sama setelah dilihat-lihat cocok banget nih dengan smoker 3 gitu kan. Semuanya lagi nyala, terus tamunya duduk dengerin musik, anginnya semeriwing-semeriwing gitu. Ya enak sih ngelihatnya. Sebenarnya untuk nge-smoke gini ya challenge gue banyak banget. Iya, apalagi kalau pasti udah lah. hujan angin segala macam badan kita basah, smoker dipayungin gitu kan. Yang penting daging gue selamat gitu kan. Jadi kita udah basah kuyup, halo gitu. Ini payungnya suhu jangan turun gitu kan. Lu berdua di Jakarta kan? Iya. Sulit ya untuk bikin vibe kayak yang rasa outlet gitu, outdoor. Karena nongkrong, emang susah. tempatnya cukup terbatas di Jakarta sih. kan. Dan emang basically gue sama Ruben juga kita mulai juga from the very bottom, dan kayak ibaratnya buat bikin tempat yang survive itu need a lot of financial backup menurut gue kayaknya ya. Gak kebalik nih. Tanahnya nggak ada, tanahnya nggak ada. Gak kebalik. Gua kayaknya kebalik dah ya. Balik dulu ya, tak dulu. Mohon maaf nih, Tio, yang masih punya ngantuk, restoran proper siapa? Hello everybody, thank you very much for tuning into the show today. Kita jarang-jarang nih Pitmaster pada ngumpul, biasanya pada ribet ngasep di tempatnya masing-masing. Tapi di episode kali ini kita akan ngobrolin tentang smoke meats and barbecue. Mereka bertiga seorang Pitmaster yang hebat, bertahan waktu trennya udah selesai dari zaman pandemi kemarin. Ada Ruben dari Mirpoa, ada Tio dari LC Smokehouse, dan juga ada Vivi dari Bali, Riung Rasa. Mereka bertiga lagi mau bikin acara ngumpul-ngumpul bareng yang namanya 3 Bara 1 Jua. Acaranya di tanggal 17 Agustus. Sebentar lagi ada di Solo Ristorante yang ada di WTC Sudirman. Jadi stay tune di sosial media kita, Regency Radio, dan juga Teks Naratif, dan sosial media mereka for further updates. Dan kita mau ngomongin tentang perasapan dan bagaimana mereka bisa bertahan selama trennya ini udah mulai selesai sekarang. Bagus sih ngumpul-ngumpul begini, jadi siapa tahu bisa ada next proyeknya berikutnya. Oke, jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Regency Radio. Now please welcome 3 Pitmaster hebat, Tio, Ruben, dan juga Vivi dari 3 Bara 1 Jua. Enjoy the show. Oke guys, welcome back to the show. Kali ini ada trio Pitmaster nih. Di sini ada Vivi, Tio, dan juga Ruben. Halo kawan-kawan. Hai. Janjian banget ya. Oke, sebelum kita mulai podcastnya, kalian bertiga kan mau ada acara nih. Ya, coba dijualan dulu. Acaranya apa, di mana, dan apa yang bisa di-expect sama teman-teman yang datang nanti. Oke, kita serahkan ke ketua kita. Oke. Gimana, Vi? Oke, ada acara apa? Kenapa kita ngumpul di sini nih kita? Jadi acaranya nanti bakal 17 Agustus, pas banget dengan kemerdekaan. Temanya tuh kan 3 Bara 1 Jua, karena kita ada bertiga nih, 3 Pitmaster. Sebenarnya lebih ke gathering, dan belum ada nih kan acara yang Pitmaster Jakarta Bali gitu, maksudnya yang barengan lah kita gitu. Jadi memang idenya muncul, terus kita bikin kenapa nggak 17 Agustus aja, namanya juga sesuai gitu. Jadi ya pengennya nanti di hari H kita showcasing produk kita, terus juga ketemu dengan teman-teman di komunitas, ya bisa have fun bareng. Itu aja sih. Oke, di mana? Kita bakal di Solo Pizza di WTC. Solo Pizza yang di WTC. Betul. Ya kan. Jadi pas nanti habis upacara pada kesana. Benar. Karena di situ jalannya nggak ditutup. Jadi Pasti gampang aksesnya. Parkirnya gampang juga. Di Solo Pizza di WTC. Yes. Oke. Idenya dari mana nih ngumpul-ngumpul begini? Idenya kalau feeling gue dari Vivi. Dari sama Ben sih berdua ya. Pertama sih dari Vivi sih. Oke. Waktu itu Vivi kan cerita kayak, ayo dong kita Pitmaster bikin event bareng, kayak ngeguyup juga. Belum ada ya? Belum ada. Belum ada. Gue kayak merasa kayak
mungkin kan buat orang-orang tuh mikirnya kayak wah ini saling berkompetisi. atau misalnya nggak terlalu kenal, nggak terlalu Kalau Ruben sih gue tahu emang ngumpul. beberapa berkompetisi. Iya. Sama si ini kan. Siapa Ben? Gue nggak tahu loh. Kan Gua kira mungkin persepsinya begitu. Nggak ada sih. Enggak, yang Oh ya tadi persepsinya, Vivi bilang. iya sih benar Iya kan? persepsinya. orang dari belakang mikirnya gitu kali. Iya Ben. sih mungkin. Cuma kan kita sih temenan sama siapa aja. Kita juga terbuka sama siapa aja, ngobrol sama siapa aja. Ya waktu itu gue lagi di Bali, Iya. ketemu Vivi juga nongkrong di Riung Rasa. Mm-mm. Smokernya waktu itu gue belum datang, smoker gue di Bali, kagak jadi nih smoker gue. Ya udah, gue nongkrong dulu tempat Vivi. Pas nongkrong Vivi bilang ayo bikin event. Terus gue keinget Tio juga. Tio waktu itu pernah nongkrong ketemu. Tio juga bilang masa paguyuban burger doang yang punya. Kita juga Iya. pengen. Kita juga Kita punya juga lah. pengen. Oke siap. Iya. Terus kebetulan Tio juga lagi di Bali waktu itu. Tapi lagi Habis- liburan. Iya dari liburan. Dia habis dari Riung Rasa hari sebelumnya sebelum gue datang. Gue telepon aja langsung. Tio ada yang ngajakin pop up siapa? Kak Vivi. Oh ya kemarin gue dari tempatnya dia kata dia. Oh ya udah ayo kita pop up aja bertiga gue bilang. Jadi Iya. fun fact-nya tuh sebenarnya kita prior to this kita tuh sebenarnya belum pernah sedekat ngobrol dan brainstorming sedekat ini tuh baru Belum. Baru event ini baru karena event biasa ini. sibuk kerja. Iya, baru sisanya kemarin tuh memang malah ya. kayak event sama Tio tuh sebenarnya gue cuman ketemu sekali yang di pameran cuman Tio, Vivi, udah that's it gitu. Jadi mungkin waktu pertama-tama juga waktu Ruben approach Tio gue kayak aduh belum terlalu kenal, mau gak ya gitu. Ternyata Gayung bersambut, oke kita bertiga ya dari kemarin kita udah mulai Let's go. gitu. Dan memang sebelum ketemuan kemarin juga kita udah sering ya maksudnya teleponan, ngobrol-ngobrol buat event ini. Jadi ternyata ya oke lah gitu. Tapi kan emang barbecue kan emang identik dengan ngumpul-ngumpul, True. dengan nongkrong, ya kan ngeguyup gitu kan. Ya di itu Riung Rasa banget sih. Iya. Iya Riung Rasa Pengen banget. banget gitu bikin kayak gitu ya. Jadi ya udah muncullah ide ini pas Di- banget 17 Di Agustus. Jakarta tuh, lu berdua di Jakarta kan. Iya. Sulit ya untuk bikin vibe kayak Ya. Riung Rasa outlet gitu outdoor. Karena nongkrong, emang susah tempatnya cukup terbatas, di terbatas. Jakarta Ya. kan. Dan emang basically gue sama Ruben juga kita mulai juga from the very bottom dan kayak ibaratnya buat bikin tempat yang survive itu needs a lot of financial backup menurut gue kayaknya ya. Gak kebalik nih. Tanahnya nggak ada tanahnya. nggak ada. Gak kebalik. Gua kayaknya kebalik dah ya. Balik deh, tak dulu. Mohon maaf nih, yo, mohon maaf ya, kebalik. Yang Gua masih punya ngantuk, restoran proper siapa? Tak dulu. Restoran lu depan Monas bro. Gila kan. Iya. Gue di dalam Tapi gue komplek cuma perumahan. 20 covers loh. Gue pas dengerin, lo, kebalik nih, gitu kan? Enggak, tapi emang tempatnya nggak ada dan Nggak ada. panas Iya, kali iya. ya Jakarta. Konkret jungle brother. Yo. Ada tahannya ya. Oke, kita masuk dengan ini awalnya. Mungkin banyak yang penasaran. Ini kan pengasapan daging atau smokehouse gitu kan waktu pandemi kan mulainya Iya. Sama. pada Iya. itu kan pada Pada ngetren mulainya, kali ya. pada mulai ngetren. kebanyakan. Banyak yang beli smoker, banyak yang bikin, banyak yang belajar, banyak produk-produk yang bermunculan. Terus habis itu begitu udah berjalan, ya ini sisanya sekarang yang lanjutin kan, Yang masih survive lah. yang masih Sisa. survive. Kok sisa? Iya, kalau menurut gue itu sih sama kayak sekarang kan lagi maca. Iya. Iya. Ya ntar ya sisanya yang Yang survive. benar. yang survive ya, yang punya quality ya, ngelanjutin. ibaratnya ya. Iya, yang punya quality dan yang komit gitu kan. Nah, kenapa kalian tertarik untuk menjerumuskan diri, gue bilangnya kalau ke smoking? Karena komitmennya gila banget, men. Udah panas, begadang, asap. Kalau gua emang sebelumnya gua pitmaster waktu gua di Aussie. Jadi emang gua secara nggak langsung gua chef dan pitmaster waktu gua kerja dulu. Dan kebetulan waktu gua pengen balik tuh udah sebelum pandemi tuh udah pengen buka. Udah Cuman, pengen buka ya, sebelum ada trennya sebelum itu. ada itu. Cuman notabene gua kena pandemi, gua harus stay di Prancis dari Aussie. Gua mau merit waktu itu. Setelah merit mau buka, ternyata ke hold back sampai Agustus setengah September baru bisa balik. Dan akhirnya ya udahlah, daripada walaupun udah banyak, daripada nggak sama sekali, mending coba aja lah. Oke. Jadi udah pitmaster duluan. Iya. Lu? Kalau gua
Lu kan enggak. Bukan. Lu Tapi kan gua dipecat waktu pandemi. Betul. Tapi basicnya ada. Kan belajar nguliknya di situ kan. Oke. Waktu sebelum diberhentikan tuh. Hmm. Terus Oh di sono emang udah mulai ngasep tuh di sono. udah jadi makan. Udah jadi waktu itu jadi daily. Oke. Oh, oke. Waktu itu Pas jadi Rami daily. apa gitu? Iya. Hmm. Waktu itu udah jadi daily. Cuma memang masih online base gitu kan. Masih ghost kitchen lah. Karena udah jadi. Kena pandemi kan berhenti tuh. Terus gue pikir yang punya skill set di smoker itu nggak banyak. Ya, sampai sekarang juga nggak banyak. Nggak banyak. Terus nggak semua orang bisa ngerjain ini sih. Jadinya kayak gue pikir istri gue juga nge-push banget kan waktu itu kayak ya udah nggak ada yang punya skill setnya, lu punya kapabilitasnya ya lu kerjain lah. Lagi mumpung ada kesempatan, orang juga lagi di rumah nyoba-nyobain, go ahead gitu ya. Ya udah gue akhirnya dari situ lah. Jadi panjang gara-gara pertama buka PO jadi panjang. Sampai jadi pit band sekarang. Iya. Iya. Oh Vivi? Wah teman gue jago-jago nih, semua pada punya background. Gue mah ngejalanin hobi aja deh. Oh. Ya hobi aja. Gue bener-bener, ya gue hobi beneran gue hobi. Mungkin waktu Hobi lu berbisnis. Kagak, gue masih nge-smoke loh sampai sekarang. Oh, itu gua tahu. Iya. Gua tahu. By the way, side story dikit, gua pernah waktu itu gua mau nongkrong di Riung Rasa. Vivi lagi sakit. Gue baru keluar dari rumah sakit tapi Vivi baru keluar dari rumah sakit terus tapi harus ngasap. Gila, men, itu. Gua aja sehat aja gua males ngasap ya. Tapi terus gerimis. Gua kayak gua bantuin deh kadang-kadang terus gua gua bilang kayak, gua "Ray, bisa Ray, tolong ngapain jagain nih, apinya, gua Ray." bisa ngapain, kesian banget deh. Makanya itu, tapi kalau gua dengar dari cerita Maxi, lu kan emang nggak pernah ada rencana jadi asap kan? Nggak Itu ada. jadi organik kan? Iya, Coba jadi, ceritain lagi. Ya pokoknya Maxi udah mulai kerja lagi di tengah-tengah pandemi itu. Terus gue mulai belajar nge-smoke. Terus ya gue menceburkan diri aja. Gue mau ganti ini semua jadi smoke and grill. Oke. Dari Indonesian warung gue pengen ke smoke and grill. Dan ketika gue ngebuka decision itu pun gue belum tahu kayak bisa nggak ya gitu. Lu yakin mau nge-smoke brisket tiap hari? Ya yakin, tapi nggak tahu waktu itu caranya gimana, tapi gue yakin bisa gitu. Nah itu awalnya ya keterusan, tapi sekarang sih lebih ngejalanin hobi sih. Maksudnya dalam artian walaupun anak-anak di Riung Rasa udah bisa, gue tetap hands on juga gitu loh, karena produk kan banyak, nge-smoke juga nggak sedikit gitu. Almost every day sekarang nge-smoke gitu, jadi Almost every day. Iya. Itu kan pengennya 2 hari sekali, cuman 3 bulan terakhir setiap hari. ya bagus dong. Iya bagus. Tapi kan kalau gue lihat pengasapan kan mulainya dari subuh. Ya gue sih lihat di YouTube Iya. aja gitu kan. Kayak dari subuh. Apakah betul begitu? Apakah bisa diatur gak sih timingnya? Bisa. Itu bisa sebenarnya banget. tergantung lu mau ready-nya jam berapa. Kalau di Oh jadi tergantung ready jam berapa? ya kalau kayak misalnya kita mau ready jam berapa ya mulainya harus dari subuh ya nggak apa-apa gitu. Jadi jamnya sih kita atur sendiri ya. Iya. Jamnya kita atur Kalau di sendiri. LC gue mulai jam 6. Jam 6 pagi. Oke. Sampai jam 6 malam. Habis Kalau itu mulai itu mulai nyalain api Mulai atau nyalain mulai daging nyalain masuk? api. Baru mulai nyala. nyalain api. Oke. Daging masuk setengah jam kemudian lah, 6.30. Oke. Lalu Nyalain harus api. ada nunggu dulu kan sampai asapnya jadi, blue smoke. fire Oh, ya, blue, gitu. ya. White smoke, bluish, tint color gitu. Cuman ya tergantung juga ya. Kadang-kadang kan daging nggak kayak 1+1 sama dengan 2 ya. Jadi ibaratnya orang bilang wah ini 20 jam atau enggak 12 jam. Kadang-kadang bisa aja lu kelarnya lebih cepet, 10 jam. 8 10 jam kadang- berarti jam 5. jam 5 jam 4 kadang-kadang lu bisa udah kelar. Tergantung juga kan, semua tuh banyak elemen sih, dari dagingnya, airflow-nya, ya kan, tingkat kelembapan kayu yang lu pakai gitu-gitu tuh ngaruh, sama lu sering buka tutup Ya. itu Pintu. pit itu ngaruh banget sih. Jadi Cuaca ibaratnya, juga ngaruh Cuaca banget. juga. Biarpun indoor. Kalau Iya. indoor enggak, kalau indoor karena kita kontrol semua lebih enak, forgiving lah. Cuaca kan enggak segitunya. Kalau gue badai kehidupan. Lu gua kan rasa. sangat-sangat Yes. sangat-sangat outdoor. sangat outdoor. Gua semi. Ya kan? Kalau lu semi outdoor, kalau gue dia kan fully indoor. fine diningnya inilah Yoi. exhaustnya. Enggak dong. Enggak. Oh enggak. Fully indoor aja. Oh, fully Karena kan indoor aja. standar hygiene-nya ada kita buat. Iya. Iya makanya Iya, gua bilang. fine dining. Yang kacanya kelihatan dari Yoi, dalam dari luar. Pakai ada sertifikasi kaca filmnya halal, gitu ya. Bepom. Pokoknya panutan banget deh.
Gua Bepom belajar. udah. Bepom update terakhir Bepomnya lagi tes produknya lagi di tes lab. Oke. Untuk tes bakteri sama tes bahan besi. Kayak maksudnya ada kontaminasi Reaktif ya? besi. Oh, oke. Ada beberapa. Jadi masuk jam 7, kelar jam 5. Berarti lo harus ada ready stock terus kan? Iya. Jadi emang Luar biasa. kalau di tempat gue perputaran daging cukup cepet ya. Jadi ibaratnya kita masak at least 8 loaf per hari. Itu brisket ya? Betulnya buat brisket yang 10 jam Iya. itu brisket ya? Iya, paling lama itu. Brisket ya. Habis itu ribs gitu-gitu kita ya per 2 hari sekali kita masak di LCC. Oke. Kalau Sep, di Ruben? Mirpoa mungkin seminggu 2 kali lah. 3 kali mentok lah. Tergantung produk apa yang lagi dibutuhkan sama permintaan customer karena kita batchnya kecil. Kita sengaja kecilin supaya nggak over juga stoknya. Lu kan kelamaan. fokus di B2B kan? Iya. Basically Ruben ini kan supplier daging asap. Kalau kalian B2B juga gak sih? Gua Apa dine-in fokus? dan several B2B. Oh B2B juga? beberapa Dine-in juga? Oh lu juga? Sama. Oke. Cuman gue memang tidak Bukan fokusnya, fokus ke situ, jadi memang nggak pernah woro-woro gitu kalau gue ada B2B karena pengennya fokusnya tetap ke dine-in, tapi ada B2B ke beberapa tempat di Bali. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Oke, terus gimana market menerima produk daging asap sih? Nyari gak sih apa just special occasion? Di Bali sih just a normal day ya. Nggak just a Maksudnya, normal iya, day just kalau a di normal Bali. day. Maksudnya sekarang udah masuk tahun kelima kan Ray, jadi udah Anjir udah tahun kelima ya? 80% of the Iya, guests, Sama. Iya, nggak berasa gitu, nggak Iya. berasa. 80% dari tamuku itu sebenarnya reguler. Ada orang-orang yang memang udah dari day one juga ada gitu loh. Jadi yang 20%-nya itu orang-orang baru. Tapi dalam 5 tahun ini banyak banget itu tamu-tamu yang datang tuh sebenarnya gue tahu lah. Nggak semua kenal tapi gue tahu gitu dia Oke. pernah makan sini. Oke. Di Jakarta bagaimana? Gue mirip sih, familiar face yang selalu datang. Terus juga kebetulan kan gue di dekat embassy-nya. Pinter Iya, dia pilih iya, lokasi ya. MBC-nya. Jadi- Pinter dia pilih lokasi Jadi nih. itu gue Oke. jadi kantinnya Emang itu- mereka. Ya bagus juga. dong. Iya. Iya, good Tempatnya location. Nongkrongnya. Dan kebetulan juga mereka really love the flavor yang gue sajikan juga. Jadi Gimana persepsi orang asli US ya? Sama karena kan lu pasti sesuaiin dong iya. rasa kan. Pasti lebih manis gak sih kalau di sini? Iya. kalau gue emang nggak, banyak orang yang bilang rasa gue nggak semanis rasa lokal. Oke. Emang targetnya adalah gue sebisa mungkin, semirip mungkin, tapi gue nggak mau bilang gue Texan authentic. Gue nggak pernah mau bilang gitu karena banyak lah macam-macamnya. Kalau mau di Texan style berarti you gotta use post oak dan segala macamnya. Dan di sini gue nggak mungkin datengin post oak gitu kan. Iya. Jadi untuk rub dan flavor mungkin gue coba sedekat mungkin dari apa yang gue belajar. Dan gue ngobrol juga lah sama guest gue, tamu-tamu gue yang datang. Menurut lu gimana bro? Gitu kan. Oh ini too sweet, kurang pedas, terlalu spicy gitu-gitu. Jadi emang gue coba cater buat mereka gitu. Oke, jadi target market lu mayoritas bule. Iya. Oke. Tapi dan itu juga yang gue agak heran setelah dari bule itu datang, banyak lokal juga akhirnya yang pegawai-pegawai kantor sekitar yang datang juga. Jadi ya kebetulan juga mereka tadinya nggak bilang kayak wah kurang asin gitu-gitu, akhirnya mereka tahu gitu. Oh kalau gue terlalu asin rasa dagingnya nggak begitu kelihatan dan smoke-nya bakal hilang. Jadi mereka akhirnya secara nggak langsung gue ngelatih apa ya, nge-infoin palate-nya itu tuh kayak Ngedukasi. edukasi ya, nggak harus terlalu asin, nggak harus terlalu rich, nggak harus. Jadi lu bisa ngerasain semuanya gitu. Tapi kualitas daging itu emang sangat menentukan kalau Oh, di asap. Oh jelas. Coba ditanya ke yang paling bagus dagingnya. Tanya sama pengempul daging. Emangnya sangat kan I imagine rasa bumbunya kan banyak. Iya. Ya kan dari dry rub-nya, belum saus kalau orang makan, terus habis itu rasa asapnya sendiri. Sepengalaman gua kalau emang banyak bumbunya tidak perlu sebagus itu tuh. Iya, tapi balik lagi kalau kualitas dagingnya aja nggak mumpuni,
Iya. Flavor nggak bakalan dapet. Hmm. Ya kalau lu kan makan sapi maunya yang rasa sapinya oke kan. Maksudnya flavornya, baterinya ada. Kalau sometimes dapet natinya juga dapet. Lebih penting rasa apa kandungan apa fat? Kalau dari gua mungkin lu juga mungkin setuju sih. Kalau rasanya terlalu fatty, let's say kayak banyak orang bilang, lu kenapa nggak jualan F5 brisket aja? Iya. Ya kan? Standar lah taunya. Standar kan, orang biasanya kan F5 kayak F5 yang paling bagus. Beberapa customer gue waktu dulu gue PO mintanya gitu, gue mau F5 dong. Cuman lu makan daging yang lu slow cook yang semua fatnya ke render, ya di end of the day lu cuman bakal ngerasain fat doang sama sweetness sedikit. Iya. Sedangkan kalau pakai Bite-nya kayak, udah nggak ada. udah ibaratnya udah nggak ada pleasure-nya lagi deh, ibaratnya cuma rich doang kan. Sedangkan kayak lu pengen ada rasa beefy-nya juga gitu, kayak sebenarnya harus balance sih. Makanya kayak kenapa kita pakai yang levelnya, mungkin orang mikirnya kenapa middle end aja sih nggak higher end gitu ya, mikirnya karena best combination buat flavor saja sih. Pakai apa US apa Aussie? Gua Kalau gua pakai Aussie. Kalau gua pakai Aussie. Kalau Vivi juga kayaknya Aussie ya. Gua dari Dulu Lampung. karena US sudah nggak Dia ada. Lampung coy. Oh Gua di Lampung. Lampung. Oke. Dia Lampung. Paling bagus. Oh kalau mau tahu yang di Lampung semua stoknya di Tio ya. Gue di Bali nggak pernah dapat apa-apa. Oh ya satu lagi Rey. Jadi gue tuh baru tahu setelah ngobrol-ngobrol sama mereka kalau gue di Bali nih sebenarnya stok daging tuh dapat sisaan doang. Tukeran supplier In juga. terms of kayak, jadi gue tuh sebenarnya ada pertanyaan. How on earth semua yang jualan smoke di Jakarta ini everyone promoting wagyu brisket. Kita nggak punya. Kayak maksudnya daging wagyu yang brisket yang bisa gue olah seharga jualnya di mereka di Jakarta. Gimana gitu Iya. loh. lu bisa beli dari gua Vi kalau mau. Pas jadi supplier Pas dan. gua tanya, gua sampai bilang, Ben, gua bingung deh. Kalian nih jual wagyu brisket tapi harga misalnya per 200 gramnya cuma segini, which is notabene kayak mirip lah sama harga gua di Bali Kalau gitu. lu jual nggak masuk gitu. Iya Terus gitu. gua share price list kan. Dia share price list, gua terkejut. Kayak Iya, tapi emang begitu kan. apaan ini? Tapi gua nggak tahu kalau sejauh itu. Jadi ibaratnya apapun kualitas di sini yang masih bisa under 200 per kilonya, di Bali itu sudah di atas 200 ya gue nggak bisa jualan Rey. Dengan harga per kilonya di atas 200 nyusut 50%. Iya, tapi kan banyak juga produk yang Jakarta nggak bisa pakai juga di Bali. Dari Bali. Ya kan? Kita ya mungkin bukan konteksnya bukan smoke meat. Ya. Garam kayu lebih murah di Bali. Kayak Iya. iya, seafood kalau misalnya ngomongin Iya, seafood. produk ya, seafood Bali ya gila banget Iya. daripada sisaan remah-remah yang di Jakarta Iya, ini ada gitu kan. ada, Sambasan nggak doang ada, di sini nggak nih ada. kalau Iya disebut gitu nih. maksud Jadi gue gua. nggak boleh komplain ya. Iya, ada Oke. plusnya lah. Iya maksud. Mungkin kita bisa tukeran. Iya. Jadi ternyata daging dari Lampung ini habis sama bapak ini. Iya, Karena gue luar berapa biasa. kali coba request tuh kayak ini limited. Gue bingung selimited apa sih. Ya emang udah limit sama dia. Iya, orang gua beli yang dari Lampung dapetnya segede 2 kilo. Dia dapat yang kayak 5 kilo, kayak bagus banget nih gua. Tapi kan itu tergantung pengambilan kan. Emang Iya, apa cuman emang tapi udah gua- kontrak toh. Gue quite konsisten. Ibaratnya Dari awal juga kan? Dari awal Dari gue awal. udah langsung punya target. Gue bakal nge-lock segini. Jadi lu nyiapin ke gue segini. Dan mereka kan apalagi brisket gitu kadang-kadang marble-nya nggak begitu bagus kan. Jadi mereka selalu menyediakan buat gue beberapa Langsung buat di langsung ship di ya. ini. Thank you banget. Tapi emang bagus banget dagingnya Tio, bagus banget. Oke. Sebagus itu. Bagus. Terus nanti bakal nyajin apa ini? Di Ah. sono. Apakah ada produk konsepnya produk dari apa Mirpoa dari Ngerasa? Oh, untuk acara nanti tanggal 17 kita masaknya bareng. Kita Jadi masak nggak akan bareng. ada produk Nggak ada LC, buy produk LC. Battle. Nggak Battle. ada. Smoke nggak ada. battle. Nggak ada. Masaknya bareng di satu Masaknya tempat. bareng di satu tempat. Jadi kita prep semuanya bareng. Bareng. Di mana? Di tempatnya Di tempat Tio, saya. bareng. Tempatnya Tio. Oke. Gitu. Jadi kita semua nge-smoke bareng, prep bareng, semuanya bareng. Jadi nggak akan Nggak ada di hari H buy-buy nggak bawa siapa. bendera. Maksudnya ini yang Bendera ini siapa, rasanya nggak. ini rasanya ini nggak ada. Nggak ada. Oke. Rasa kita bertiga. Ya. 3 bara 1 jua. Oke. Bener. Iya apa? Kenapa sih? Sekali lagi produknya. Jadi Iya. Apa kita- brisket? pasti brisket, pastrami. Oh, nggak. brisket, Yang pasti brisket. brisket. Tapi kita pakai wrapnya si Riung Rasa ya, ya kan? Rencananya. Rencananya. Pakai andaliman.
terus nanti Enggak lah. lah. Pokoknya Iya, ada iya, biskuit. nanti Lah, ketemu dulu dong. karakternya itu kan gue Kan kita berapa kan kali kita campur rahasia. Oh iya tadi kan dibilang Enggak, base-nya aja. Hipdut, Oke. hipdut. Nah, Iya. secret. Enggak trap. Pokoknya ada brisket, ada ribs, sosis, ada bacon. Gue belum pernah makan ribs, smoke ribs. Belum pernah. Masa? Belum. Di Riung Rasa kan ada. Belum. Gila gue aja bertahun-tahun ke Riung Rasa. Dia terakhir ke Riung akhirnya Rasa nyobain 2 brisket tuh tahun. baru-baru ini. 2 tahun Selalu lalu lagi terakhir. habis. 2 tahun lalu yang terakhir. Sibuk Pak Rey. Iya. Iya Pak Dewan sibuk Pak 2 Dewan. tahun lalu terakhir kan? Lu gila ya. Yang sama Dia yang sibuk sama- berarti. Dia gila. Dia yang sibuk Dia berarti. gila lu ya. Gue terakhir ke Bali gue ke Riung Rasa gitu. Iya yang sengaja ke Popo gak sih? Iya. Iya bener iya. Lu ada acara. Februari lalu. Gua dari Ubud Iya, turun iya, Vivi iya, ke Jimbaran. Februari. Oh my god, Februari. kalau teman-teman Iya, ini iya, iya, aduh. Februari. Iya. Ralat 2 guys. tahun lalu. Ralat guys. 3 bulan lalu. 3 bulan lalu ya. Iya. Ya jadi ada itulah nanti di acaranya. Oke, ada ribs, ada brisket. Ada bacon, ada sosis, Oke. Ada wings ada juga. wings juga. Wings. Ya. Beer. Biar Biar ada, Biar ada. pasti ada. Pasti ada. Nah, pertanyaan nih pasti banyak yang nanya juga bagaimana kalian membuat karakter produk kalian masing-masing. Karena kan bahannya itu aja. Kalau gua karena gua mostly ke B2B. Jadi gua bikin produk tuh yang bisa cater semua lah. Kayak flavornya nggak terlalu banyak macem-macem, lebih straight aja gitu. Kayak ya udah brisketnya salt and pepper aja. Jadi mereka bisa namain sausnya masing-masing di outlet. Punya rasa saus sendiri, punya sambal sendiri, kondimennya sendiri lah. Sides-nya kan juga mereka bisa mainin sendiri. Kalau di Mirpoa tuh rasanya udah on point, tapi kalau kalian mau bikin karakter lagi bisa gitu. Kalau di Mirpoa By request. bisa. Kalau Custom kita bisa custom, Iya. kita terima custom juga by minimum order. Tapi ya harus sabar karena kita harus ada produksi yang harus dikejar sama karena R&D itu nggak sebentar, butuh waktu juga, butuh smokernya juga kan sama satu smoker jadinya harus nunggu gitu. Kalau di Mirpoa karakter smoke-nya itu dia lebih smooth, subtle, jadi nggak terlalu kenceng, nggak kalau habis makan, habis ngerokok 2 bungkus gitu, nggak. Kita lebih smooth. Iya Gue pernah begitu lagi kayak anjir kayak habis ngerokok. Iya kan? Iya, betul, Asepan. Sampai pahit gitu. Iya. Enggak. Di Mirpoa enggak, kita benar-benar yang mikirin banget smooth. Terus profilnya masing-masing juga beda rasanya. Ada yang lebih tinggi, ada yang enggak gitu. Kalau di Mirpoa Lebih tinggi ini apanya? asapnya, aromanya. Asapnya. Oh, aroma asap. Aromanya ada yang lebih tinggi, ada yang enggak. Bisa diatur. Terus kalau di Mirpoa bisa atur juga tekstur sama bisa atur juga warna sih. Oke. Warna kadang iya. Warna. Bisa Warna, pink warna. gitu, ungu. Pink bisa, tapi dalamnya aja. Ungu nggak bisa. Hijau lebih susah lagi. Ntar Kuning. sakit perut orang ya kan. Kalau biru gimana biru? Kuning setengah mateng. ntar. Biru, kayak bunga telang Biru, gitu. bunga telang ya. Gitu sih. Kalau maksudnya warna barknya ya. Oke, Kadang oh iya, detail dong iya, warna bar. Maksudnya warna bark. Jadi kalau warna bark tuh kan bisa hitam, bisa coklat, bisa agak Agak merah, merah. reddish kayak mahogany Iya. gitu kan bisa diatur kalau di Oke, Mirpoa. ya sesuai request tapi ada minimum order. Iya Kalau enggak produk standar aja. Betul. Ya standar aja juga udah enak, Bro. Iya. Standar bukan rasanya standar. Bukan, maksudnya standar Standarnya kita, lu berarti Standar menu. kita udah Standar standar kita menu. udah tinggi banget, coy. Iya, siap. Nyampe. Siap. Kontak Mirpoa Smokery buat Buat ngobrol sama B2B. Pitband B2B ya. Nah, kalau di Riung Rasa ada brisket warna apa aja sih? Betul juga. Kalau buat gue, maksudnya kalau nyambung ke pertanyaan lu Ray, gue bilang semua pitmaster tuh punya metode sama cara yang beda-beda. Jadi somehow buat gue pasti ada unik. Cara apa? Cara nyalain api? Iya dari cara Oh, nyalain nyalain api api aja itu jelas beda. beda. Gue Ruben sama Tio beda gitu, tapi bukan berarti salah. Iya ya. Jadi maksudnya Gua tahu, gua inget lu nyalain api pakai apa? Papan telur tuh. Ya kan? gitu. Ada kan yang mulai dengan arang dulu, kan semua punya pertimbangan masing-masing. Jadi Iya. gue juga kalau di memulai kelas tuh sama studennya gue selalu bilang, jadi lu nggak boleh
harus open minded, nggak bisa misalnya kemarin gue ngeliatnya si ini nyalainnya pakai arang, kok ini enggak gitu. Jadi nggak ada yang Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ya lu ambil ilmunya dan cari mana yang Paling enak dan cocok buat lu. lu gitu. Jadi menurut gua dari teknik sama dari rap juga udah sendiri-sendiri. Rap gua beda, rap Ruben beda, rapnya Tio beda. Rap lu yang paling lokal rasanya, yang paling Indonesia. Kalau menurut gua. Iya. Menurut gua. Iya, jadi beda-beda. Jadi menurut gua kayak udah punya karakter sendiri sih gitu. Dari cara dan dari rap, dari teknik masak, dari daging-dagingnya juga kan udah beda-beda. Cara kita nge-smoke ribs dengan cara brisket beda. Mungkin cara gua nge-smoke ayam beda juga dengan caranya Tio karena gua mainnya whole karkas gitu, dia kayak udah misalnya chicken thigh aja gitu. Itu udah beda-beda gitu. Jadi udah punya karakter sendiri-sendiri sih. Tapi kalau brisket kan sama-sama aja tuh. Enggak, beda. Beda juga. Kayak gimana coba breakdown? Misalkan size dagingnya aja beda. Oke. Dari trimming juga kalau misalnya kalau gua agak lebih agresif buat trimming karena gua buat bikin smoke sausage sama beef patties. Jadi gua bakal lebih lean. Enggak, agresif meaning kayak gua bakal ngambil banyak daging yang menurut gua waktu end resultnya bakal agak sedikit crispy. Oke. Gitu kan. Dan itu gua take out terus ya sedikit lebih lean kayak yang lu bilang. Cuman dari situ gue lebih ke arah buat make sure end product yang gue punya di brisket gue itu emang dari ujung sampai ujung tuh emang yang servable, nggak ada yang yang ini gue sisihin buat pulled beef, yang ini gue sisihin buat maybe gue taruh di baked beans gitu-gitu. Kalau gue emang bener-bener gue papas sehabis-habisnya, jadi ibaratnya biar lebih compact aja sih. Iya, toh lu bikin sosis juga kan. Sosisnya juga Iya, banyak. enak sih. Enak banget sosisnya. Gua inget rasanya top. Gila banget. Gila banget. Bikin nanti bikin deh. Tapi supplier sosis tuh dikit loh. Tapi mungkin nggak ada yang nyari juga kali ya di Jakarta ya. Dulu gue pernah bikin terus supply juga, tapi ya gitu skalanya sama sosis-sosis yang udah Skala pabrikan. yang ultra proses lah. Harganya juga jauh kan. Nah, maksudnya mau kita bikin agak rustic, orang Indonesia juga nggak kena gitu teksturnya. Maunya yang Jerman style yang kayak yang gonyang-gonyang udah gitu. kletuk-kletuk. Iya yang kletuk. Tinggal lep. Jadi yang tinggal lu siapa tuh. Tapi ya baik lagi kalau emang nanti ada marketnya, emang ada yang nyari mah bisa aja. Gua beberapa ngirim sih ke beberapa tempat, kedua tempat, ada satu yang di Bundaran HI, satu buka toko pizza. Nah, iya. Enak banget itu. Nice. Enak banget sosis itu. Iya, enak. Kalian cobain. Lu udah pindah tempat kan ya? Bukan di yang belum, masih sama. Tempat yang kedua masih yang gua datang waktu dulu udah masih di situ. Masih sama. I thought lu pindah tempat. Tadinya begitu. Oke. Tadinya begitu kepikiran buat bikin yang extended branch sebenarnya. Cuman again bolak-balik nyari tempat yang cukup smoker friendly agak susah karena susah ya. Tapi kan lu nggak actually smoke di sana tuh. Gue pengen jadi kayak kalau mau pindah lu mau nyari yang bisa dreamnya smoke. kayak mau kayak Riung Rasa gitu. Dreamnya mau kayak Riung Rasa. Siapa yang gitu. nggak mau dreamnya kayak gitu? Wah gila sih. Iya betul. Ya kan. Pepohonan, Iya, syadu gitu. Kursinya kursi piknik gitu. Iya. Diaminkan. Itu tapi lu tahu gak sih itu jadi dream banyak orang Vi, punya tempat kayak begitu. Vi? Gua baru tanpa mengetahui susahnya kayak apa ya biasa lah. Iya. Kayaknya enak nih Lihat tempat kayak surface-nya gini. aja ya. Iya lihat surface-nya doang. Banyak gitu. banyak banget yang ngasih komen juga, gila ini asik banget tempatnya, gini-gini segala macam, dan memang sama setelah dilihat-lihat cocok banget nih dengan smoker 3 gitu kan. Iya. Semuanya lagi nyala, terus tamunya duduk dengerin musik, anginnya semeriwing gitu. Ya enak sih ngelihatnya. Cuman sebenarnya untuk nge-smoke gini ya challenge gue banyak banget. Iya, apalagi pasti kalau udah lah. hujan angin segala macam ya badan kita basah, smoker dipayungin gitu kan. Yang penting daging gue selamat gitu kan. Jadi kitanya udah basah kuyup, halo gitu. Ini payungnya suhu jangan turun gitu kan. Iya. Banyak banget challenge-nya. Tapi ya di satu sisi gue belajar banyak lah gitu dengan perapian ini sama kondisi alam ya, maksudnya nature di sekitarnya gitu, angin, hujan gitu. Ya kalau panas ya panas banget gitu. Tapi ya gue suka sih main api. Gitu. Iya. Pasti. Enak banget sih Susah emang banget enak banget. Dan gue happy liatnya
kayak waktu gue kan datang dari awal-awal Iya, Riung Rasa iya, banget kan. iya. Itu ya Vivi kalau nggak Maxi masih sering nongkrong nemenin. Kalau sekarang mah udah sibuk ngurusin orderan. Paling gue nongkrong sama Eo Ngomongin bola. main bola. Iya kan, maksudnya we're so happy itu evolutionnya. Belum lagi ini rasanya yang nggak bisa dilakuin di Jakarta atau lebih susah ya. Dia sering keliling pop up. Iya. Smokernya digeret-geret kemana-mana. Iya. Itu kalau di Jakarta sulit. Gimana? Smoker gue 500 kilo. Lu smoker juga 1 ton anjir. Gila kali, siapa yang mau ngangkat? Iya kan. Lu terakhir pop up di mana lagi, Vi? Terakhir itu sekarang bulan apa ya, Ray? Sekarang Oh, bulan Juli. Oh, terakhir di Brew Shack di Prerenan. Bulan depan gue ngisi pizza bar di Potato Head. Gila. Habis itu kita bakal fokus di anniversary. Oh, ini sekalian promo anniversary, boleh sedikit ya? Boleh dong. Anniversary Riung Rasa yang kelima. Jadi kan Oke. memang selama ini kita selalu ada guest chef kan, ngundang teman-teman. Cuman tahun ini aku memutuskan pengen bikin backyard barbecue party. Jadi nggak ada undangan, maksudnya nggak ada ngundang nggak guest ada chef. tamu ya. Konsepnya benar-benar back to the roots. Terus aku juga bikin memorabilia lagi. Sebenarnya bikin kaos, merchandise Memorabilia. sama backdraft. Sebenarnya lebih kayak appreciating the journey. Di belakangnya itu kayak model konser world tour. Semua pop-up yang udah gue lakuin dari 2020 dibikin kayak world tour gitu lah. Ceritanya bukan world tour, tulisannya belum dunia soalnya gitu. Jadi itu rencananya gitu. Jadi mudah-mudahan kalau kalian teman-temanku ada di Bali hari itu. Kapan ini? 28 September rencananya. 28 September. Iya. Oke. 8 September. Iya itu vibe itu sulit banget diciptakan di Jakarta. Maksudnya gue kan dekat sama Ruben kan. Terus gue selalu bilang lu kapan bikin event kayak nongkrong-nongkrong tapi outdoor ya. Iya. Kalau outdoor tuh sangat membantu untuk vibe-nya lah. Iya kan? Tapi kayak emang sulit banget tempatnya. Apalagi yang nyari yang boleh ngasep ya. Nanti kita bikin Ben berdua Ben. Lagi Ben. Aman. Gue inget ada satu my friend juga Argentinian chef, dia punya resto di daerah HI situ. Itu dia bikin asador outdoor itu bener-bener researchnya lama banget. Akhirnya nggak boleh pakai juga. Akhirnya nggak pernah dipakai karena izinnya nggak keluar. Kasihan banget. Iya makanya, ya kan sulit kan. Iya, sulit. Ya. Jadi ya itu salah satu privilege lah ya. Nanti di acara nanti ngasepnya tapi di sana Iya. di tempatnya Theo. Ada Boleh gak lu? di Tio. Tio sorry. Di tempat di hari H itu nanti kita ada yang Enggak ngasepnya. Oh iya. Di Iya. tempatnya Tio. Oh iya benar. Di hari Di H tempatnya Solo lu ngasep gak gitu pertanyaan gue. ada yang smoke-nya cepet, kita smoke di sana. Oke. Jadi nanti juga bakal ada. Ya, it's a mini smoker dan grill, tapi kita nggak mau kehilangan vibe-nya seperti itu. Jadi sebenarnya harapannya dari acara ini setelah ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman tuh kayak ya udah ini the first time gitu. Dan memang di Jakarta again balik seperti bahasan tadi susah kan cari tempat yang kayak Riung Rasa atau mau yang outdoor segala macam. Tapi hopefully dari sini kita bisa bergerak bawa nextnya kemana nih gitu. Kita cari tempat yang lebih asik dan Iya. bikin ini bener-bener kayak barbecue vibe gitu. Yang lebih loh. full fledged. Iya. Yang lebih gede Amin, juga. Tapi yang ada di- kursi piknik kali ya. Iya. Tapi di Solo bisa juga ada asado, Beanbag. bisa asador. Oh bisa asador ya. Bisa asador di. Yang itu dong yang Yang birdcage itu. itu. Ya. Kemarin gua udah belajar Oh, udah belajar ya? Gua Gua kemarin udah bilang. dapat privilege gua. Bikin kali di Ancol kita tancap-tancapin. Di pasir gitu. Iya. Gua kayak mimpi banget kemarin bantuin Terra Firma Dining tuh kayak Lu bantuin Terra Firma. gua seminggu kerja sama mereka. Terra Firma kan bukannya di Australia. Australia iya. Yes, mereka Iya, ada lagi pop up di Westin, terus gua bilang sama staff sana kayak boleh nggak gue bantu cuci piring juga nggak apa-apa. Gue kayak benar-benar datang as a blank canvas dan gue kemarin nge-handle 5 pit itu panas banget Ray. Yang birdcage itu. Iya, yang Segede birdcage apa tuh. Vi birdcage-nya? Itu Gede itu. tinggi 2 meter, Heeh. diameternya berapa ya semua sampai bangun-bangun equipment-equipmentnya dari bambu. Iya. Itu gue belajar banyak banget yang nggak bisa dinilai sama uang lah itu. Iya, satu. gue lihat di Instagram aja kayak gila, gue pengen banget Gila. dan Mimpi lah gue kayak mimpi Pengen tapi itu ya. Apa? Sehari Heeh.
ngikutin aja sehari aja udah Iya. ilmu itu. Kita nggak diajarin Awalnya ada sama Vivi seminggu, ya. gue dapet seminggu. Seminggu. Tuh. Kayak kita sih Vi. ini tadi dibilang ngeluh di Bali Iya, di Jakarta di Jakarta kagak nggak ada Terra gitu. Firma nggak mungkin Nggak datang ke mungkin, Jakarta nggak ada dia pasir mana di tengah Jakarta yang Masa bisa di situ? ditancap. Gak ada. di lapangan golf. Iya. Rusak semua rumputnya. Semua rumput ya. Bayar ganti Aduh. ruginya banyak. Iya, gimana Vi? Coba ceritain Vi pengalaman lo. Jadi guys, Terra Firma ini dia tempat bukan restoran, lebih ke experience ya. Experience. Lebih ke Mereka tempat nggak ada experience. Function, ada yang mau wedding atau dinner atau lunch di sana. Namanya Terra Firma Dining di Instagram. Itu fokus ke wood fire, bukan hanya smoking tapi grill, outside grill, dan yang paling ciri khasnya tuh ada kayak sangkar burung gede gitu loh di tengah dome, di bawahnya ada baraknya, ada yang digantung, ada yang di palu di apa papan kayu, ya kan, pokoknya sangat menarik lah. Terus Vivi bantuin eventnya di Bali. Iya, seminggu. Oke, gimana? Waduh, apanya nih? Iya, pengalaman di sana gimana? Wah, pengalamannya sebenarnya kalau dibilang pengalaman aku out of words sih, Ray. Shout out dulu Chef Charlie, Chef Marco pasti nonton nanti nih. Cuman ilmunya tuh benar-benar banyak banget gitu, dan mereka benar-benar humble ngajarin like semua tekniknya segala macam. Terus belajar banyak dalam artian di outdoor, angin, di pantai, pasir tuh banyak banget kan kendalanya. Iya, itu dan gila sih, pasti. time management dalam artian memasak semua dari mentah, dari scratch. Kita tahu tamu mau dinner jam 7, jadi udah bertahap tuh kayak pork jam berapa, ini jam berapa tuh semuanya tuh udah ada time managementnya. Jadi banyak banget sih. Buat berapa orang dinner? 2 hari, hari pertama tuh 150. Oh my Wah, god. Iya, hari kedua 80. Itu Makan di Pantai. jembrengin pinggir pantai gitu. iya di pantai. Anjir, keren banget. Jadi gua baru Gimana? punya Jakarta. so much respect. Maksudnya setelah ngelakuin smoke, belajar grill, gua punya respect bahwa this job is not for everyone. Oh gitu iya loh. dong, pasti. Fire, Gue kayu, cuma suka api. idenya doang, Iya. begitu kesana juga capek gue. Iya. Kayak gila sih. Tapi ini masalah bukan- gitu gak sih Re? Kayak apa lu waktu lu ngelihat kayak So cool. kayak keren banget ya ngerjainnya gitu-gitu terus Bisa gue mah gitu ya. Jadi Chef Charlie tuh sempat cerita dengan reels mereka di Instagram, so many people like wow, such a dream place to work. Iya. Like Chef, I want Yes. to work with you. Yes. They only see it from 8 seconds reel. Oh Dan, iya dong. Iya. Dan maksudnya buat gua yang udah punya sedikit experience dengan kayu, api segala macam aja itu still a tough. Panas banget kan? Panas banget, Ray. Panas banget. ya. Panas Gila. banget, gila. Cuman ya Ada dish apa yang paling memorable? yang sebenarnya yang paling memorable tuh persiapannya, karena as you know gue nggak makan ikan. Oh iya. Gue juga tidak menyentuh. Gue tidak menyentuh binatang-binatang yang berbentuk utuh. Oke. As an asador the whole thing. Goat atau pork ya, gitu. gitu Oke. kan. Tapi gue berusaha rubah mindset gue waktu itu, kayak gue mau belajar, so I will do it gitu. Tapi ya Chef Charlie akhirnya notice gitu kan, karena like the Kayak apa lo mantek salmon di karena kayunya dia gini. tiba-tiba Dia kan begitu. pertama-tama tuh kayak ya udah Vivi ambil porknya di chiller, dan aku ngelihat kayak utuh gitu kan, like smiling gitu. Gua kayak ngangkatnya juga sambil I'm sorry ya udah mati Masih juga bentuk. gitu. Masih bentuk gitu. Cuman ya gue belajar banyak gitu kan, ngerjain ikan, ngangkat ikan segede gitu. Mau Naik nggak ke mau atas tuh gitu. kalau Iya, udah tuh. karena Malu dong Gue kalau itu mikir, kan. gue mikir kayak udah sejauh ini gue mau Iya. belajar, masa gue kayak aduh enggak deh, gue nggak megang ini gitu. Nah Jadi gitu dong. Pas juga dong. Gitu dong. Ntar kita transisi ke Vivi lagi mancing megang ikan habis ini. tidak, jangan. Nggak ada cerita waktu Maxi sama Vivi terakhir ke sini, terus Maxi kayak, "Rey, pengen banget makan warung SCI." Gue kayak, "Cuy, kan bini lu nggak makan ikan, itu kan restoran seafood." Ntar gue diomelin sama Chef Philip, gue bilang gitu. "Enggak lah, udah minta tolong." Gue udah bilang sama Chef Philip, "Ini ada satu nggak makan ikan ya." "Oh tuh, aman gitu." Bininya Chef Maxi, "Oke, aman." Dikasih daging, apa nih bukan ikan dimakan? Kuda. Daging kuda. Tapi enak, it's really good.
Oh it tastes. It tastes just apa ya? It's like beef. Iya. Karena udah dimarinate sama bumbu-bumbu. Jadi setelah aku Thailand. makan baru dibilang gitu kalau itu Jadi cuma ditaruh ini bukan ikan. iya yang ini bukan ikan ya gitu. Oh. So iya. Kuda nggak expect sih gue. Kuda nih. Tapi kemarin di Jepang gue makan horse sashimi, it's really good. Sashimi. Yes. Jepang tuh kuda dikonsumsi. Serius. Ada banyak beberapa dan emang kuda konsumsi, ngerti gak sih? What is kuda konsumsi? Ya diternak lah. Oh gitu. Kayak kuda-kuda yang kita lihat-lihat Bentuknya sih sama kuda, tapi gede ya, juga gitu, jadi bukan ya kayak kuda diternak. poni. Emang lu lihat bentuknya udah dipotong kan? Enggak, maksud gue kuda ya kuda bentuknya. Lu mau kuda bentuknya kayak apa ya? Iya. Kuda laut bentuknya beda cuy. Nah itu dia, bukan kuda laut tapi kan. Masa di sashimi susah dong filetnya. Iya kan? Ya kan nggak ada yang tahu. Ini kan netizen nggak lihat nih di Gua Spotify. bukan kuda laut yang gue makan sashimi, kuda daging gitu kayak ada yang dijadiin Enggak. kayak yuke tartar. nggak ya? keras ya? No, karena yang di bagian loinnya. Loin. Jadi itu Oke. restoran emang spesialis daging kuda. Gue baru tahu. Kasihan Oke, siap. kudanya. Gue udah lama makan daging di Perancis. Ada juga ya. Perancis makan kuda emang consistently di bistro aja ada paling tartar at Lu least. jangan ngide lu. Enggak lah ngapain Lu gue jangan ngide lu. Udah anjir. Brisketnya ada gede tuh, ya kan kalau Iya. di Brisketnya juga Kembali gede. lagi dengan Ya, Pitman hari ini kita mungkin. akan nge-smoke Daging kuda. kuda Enggak lah, liar. enggak. Yang gue Stay tune guys. enggak sih, jangan. Yang gue penasaran tuh yang di Brazil sih. Nge-smoke buaya, tau gak? Buaya Florida gak sih itu? Enggak, yang di Brazil. Gator kan? Iya gitar gitu. Philip juga ada. Saya Philip juga kan ada buaya. Iya, tapi kan buntutnya kalau paling banyak dagingnya. Iya, paling Iya, banyak dagingnya. itu gue penasaran. Buaya, biawak, sama ular kalau di Brazil tuh banyak. Oh, Tapi emangnya diasap di grill kan? Diasep. Oke. Ada smokernya persis. Ular. Iya ular biawak, ular buaya sama Piton. nggak tahu deh ular. Kalau ular dagingnya percis daging ayam. Iya. Percis. Kalau Bukannya merem buaya ya kayak ayam. Buaya kalau- rasanya kayak ayam deh. kalau gua makan buaya itu beberapa kali. Pertama Chinese food di Australia. Gua nyobain itu kayak ada ayam campur ikan teksturnya. Kalau gua. Tapi kalau kebetulan gue di Perancis dekat rumah gua tuh ada restoran khusus buaya Di Prancis. di Perancis. Restoran, nama restorannya Krokodil, bener-bener dekat banget walking distance dari rumah gua. Gua kan tinggal di suburb, bukan di Paris. Kayak di situ. Jadi gua nyobain kayak fish and chip buaya gitu, kayak oke. gitu. Buaya Oke. goreng. Buaya goreng. Buaya goreng. Iya, kalau ular ya gua makan di sini kalau ular percis ayam. Gue ular cuma di sate doang. Ya, Rasanya itu kecap sih. doang tuh. Itu yang gue Rasanya kecap rasain. doang. Atau ini biawak, gua pernah ya tempatnya udah tutup juga ya. Jadi dulu kan gue jualan sate. Oh, Lu suka bantuin toh? iya waktu Iya kan, itu. gue jualan sate kayak ini, gue baru balik dari Denmark, namanya Sate Laupan, deket rumahnya Ruben. Terus waktu itu ya staff gue cuma satu. Ide mau ke Jepang lu ya waktu itu. Iya, terus habis itu Ruben suka bantuin lah gitu. Tapi ada poin di mana sate itu buka, gue ditawarin sate biawak, Vi. Oh. Sate biawak ini katanya dia tinggal di daerah mana gitu dekat Jakarta, katanya banyak banget biawak. Terus datang udah ditusukin sate. Udah jadi Udah gitu. jadi tinggal bakar, which very convenient buat gua. Terus habis itu gue nyobain pakai bumbu gua tuh, yang apa Chinese Ya itu. salkol gitu kan, pakai cabai, pakai jinten. Actually enak. Terus habis itu gue jual spesial selama beberapa minggu. Gue namain sate naga. Orang tahu nggak itu biawak? Apa? Orang tahu nggak itu biawak? Ya pokoknya gue jualnya sate naga aja. Gua tapi waktu gua disclaimer gua nggak lihat. Nggak ada. biawak itu. Waktu dia itu nggak ada. Waktu dia Waktu itu. gua lagi jaga nggak ada itu biawak. Nggak ada gua nggak lihat. Nggak ada. Nggak lihat. Nggak ada yang gua serve pakai biawak. Dan Nah, nggak bakalan lihat karena datangnya kan udah sate. jadi sate ya, udah. Iya kan, gue nggak mau masa gue fillet sendiri. Dulu kan masaknya di sini bang, Iya, prepnya. Iya, gue jualnya sate naga. Enak actually dagingnya. Apa yang pernah lu asap yang paling aneh? Kalau gua paling aneh tahu tempe. Tahu tempe? Iya tahu tempe. Buat ngetes atau actually ada produk? Buat ngetes. Waktu itu kan lu sempat yang produk vegan. Pro vegan ya, ayam vegan. Iya, terus gue pikir kayak oke bisa jadi the next thing kali ya.
Ternyata tidak. Smoke tahu dan smoke tempe gitu kan. Tapi actually kalau lu bacem dulu baru smoke enak loh Ben. Iya. Udah Nah, pernah kah? Udah. Iya, metodenya yang Paling- paling deket paling itu better kayak itu. gitu. Dibacem dulu. Gila Jadi- panjang banget. Ya. Itu harus dijual mahal itu tahu tempenya. Nah iya, Kalau kan the ngitung- next big thing Kalau kan. ngitung Iya. costnya, Iya. lu udah bacem, lu smoke. Tapi Anjir. kan tahu sama tempe. Iya, kasih ada yang mau mahal bayar sapi. nggak? Ada yang mau bayar Kayu, nggak tapi kayu, buat tahu kayu tempe nggak segitu? dihitung. Kan Waktu lu harus lu smoke-nya hitung pendek. dong. Smoke-nya Iya. pendek. Oh, smoke-nya pendek. Pendek banget karena gulanya banyak. Iya. Kalau nggak dapet warna, nggak dapet rasa. Iya. Jadi dia gulanya harus Butuh yang nempel ya. Iya, dia butuh yang lebih sticky gitu. Jadi dibacem dulu. Tapi kalau bener. dibacem terus di smoke enak Re. Anjir. Jamur. Gua Jamur. belum nyoba sih. Jamur tiram. Iya, tapi jadi ciut banget doang, nggak ada rasanya. Smoke. Aduh. Iya. Ya kan waktu itu R&D vegan jadi ya ke situ. Oke, adain dong di ruang rasa dong next. Apaan? Tahu Smoke tempe. tahu tempe bacem. Aduh, ngide aja. Di anniversary ide. lagi, di Iya, anniversary kan, lah. karena mau bikin yang gede. Kalau Tio? Gua dulu kanguru sama scallops. Oke. Kanguru buat di Aussie yang nggak aneh lah. Ya buat waktu gua di Aussie kita kanguru tailnya Heeh. kita smoke, habis itu kita braise pakai red wine. Oh lu smoke dulu. Iya. Baru lu ibaratnya jadiin biar- bourguignon. jadi biar sausnya juga agak smoky juga. Oke. Gitu. Gimana sih rasanya daging kanguru? Gamey sih. Gamey. Hampir kayak Rusak? deer ya. Oke. Hampir kayak deer. Deer campur sedikit duck. Oke. Ya. Gue belum pernah sih kanguru. Somehow. Kalau scallops waktu itu buat menu di LC itu gua cold smoke. Jadi gua cure dulu sebentar pakai salt and sugar, sedikit orange. Udah 20 menitan habis itu gua cold smoke. Surprisingly taste really good. Coba jelasin ke listener apa sih cold smoke? Cold smoke itu dimana apinya itu nggak terlalu gede dan hawa asapnya tuh nggak panas sama sekali. Jadi Suhunya rendah. suhunya di bawah 8 derajat kalau gua takarannya. 8 derajat. Iya. Iya. Gimana cara menciptakan Suhu 8 derajat itu. suhu 8 derajat? Jadi kalau gua waktu itu kebetulan kan untungnya scallops nggak begitu gede ya. Jadi gua pakai gastronom yang cukup gede itu yang basinnya dalam. banget. Nah, basinnya dalam banget. Habis itu gua kasih ice block. Oh. Oke. Gue kasih ice block, terus firebox di kanan, habis itu ice block di depannya, habis itu waktu itu dia naik, asapnya udah mulai turun, Dingin. Di atasnya juga ada ice-nya lagi. Oke. Sebenarnya mah ada alatnya juga, cold smoker itu Cold namanya. Oh jadi beda. Beda alat. Beda lah. Beda alat. Yang kita punya tuh offset. Iya. Yang cold smoker itu dia nanti fire chambernya jauh, terus ada pipanya lumayan panjang. Iya. Jadi Terus harus ada jauh tuh smoking ya. chambernya. Harus Iya. jauh tuh dari titik api, asapnya Iya. di pipanya harus turun dulu derajatnya. Betul. Jadi selama di pipa itu si suhunya itu dikondensasi ya kalau nggak salah bilangnya. Jadi didinginin. Jadi pas ketika sampai smoking chambernya dia udah nggak terlalu dingin. Oke. Tapi kita suka ngide. Gimana? Ya, Ya itu. Ya itu karena nggak punya alatnya. Iya. Tapi bisa. Tapi Oh iya bisa. bisa pasti lah. Dari keterbatasan harus bisa. Iya. Ada juga tapi yang jual kayak alatnya turbular gitu dia. Dia bisa masukin wood chip. Kita nyalain wood chipnya, taruh di dalam fire Oh, chamber. smoke kan. Bukan smoke kan? Jadi dia kayak kontainer gitu lah, kontainer wood chip. Lu masukin wood chipnya, wood chipnya lu nyalain, nanti dia lama-lama nyala dari ujung Dari ke ujung end sampai satu ujung, ke end. Itu suhunya nggak akan lebih dari 20-an. Oke. Standar cold smoke berapa derajat? Kalau gua di bawah 10. Di bawah 10. Iya, Gua di bawah 10. My God. Soalnya kan ibaratnya let's Bakteri. say kayak fish, crustaceans atau enggak misalnya kayak sausage yang mau lo drying gitu. Di atas 10 bakteri bakal Hidup. bakal Di atas berkembang 5. biak di atas 5. Jadi ibaratnya itu nggak boleh terlalu lama juga. Tapi kan sebenarnya kalau lo cold smoke itu dia sangat smooth ya. Jadi emang butuh waktu lama. Jadi lo benar-benar Lebih harus lama. bisa ngejaga temperature sekitarnya harus tetap below 5 degrees dan apinya nggak boleh lebih dari 8. Oke. Jadi tapi kebanyakan 10 itu di mana masih bisa tolerance karena udah lo cure. Jadi udah Smoke sort of, chambernya juga gede. Oke. proteksi dari bakteri buat growing. Ya dulu gua tempat terakhir gua kerja tuh di Denmark ada main course-nya hot and cold
smoke salmon. Hmm. Jadi dia cold smoke dulu 6 jam. Terus habis itu kayak sejam sebelum service di hot smoke, terus baru disajiin. PR nggak tuh? Ya enggak lah, masih enggak seper itu lah ya. PR banget anjir. Itu PR Masa banget. yang Dua nyiapin? kali. Oh ya juga. Iya. Tapi kan 2 kali. Ya Iya. ibaratnya nge-prep aja. Iya, Nge-prepnya 2 kali, nge-prepnya tadi. banyak. Nge-prepnya jadi banyak. Tapi kalau salmon tuh rata-rata cold smoke apa hot smoke sih? Yang Cold kita smoke. bilang Cold smoke. smoke salmon. Oh, cold smoke. smoke. Oh itu cold smoke. Cold smoke. Oke. Kalau Kak Vivi paling Aneh apa, Vi? Yang Gue lu- nggak suka aneh-aneh, Rey. Soalnya kan lu tahu gue tidak mengganggu living thing. Maksudnya yang berbentuk gitu gue nggak bisa megangnya gitu. Oke. Sama Itu kenapa ya? You're a chef now. Harus kita edukasi nih. Anjay. Kita tatar dulu hari ini. Ya kan udah pelan-pelan kan kayak Iya. ikan sekarang gue udah megang. Tergantung chefnya. Kalau Gua Terra pergi Firma kan mancing. mau. Terus pertama kali gue makan tuna sama Rian karena Rian berusaha Karena temen. gak dia convince gitu Kak ini pokoknya nggak akan ngerasain ikan kayaknya percaya deh sama aku tolong cobain gitu. Cuman ya pelan-pelan aku ya menuju ke sana lah. Jadi kalau lu tanya apa yang paling aneh sih enggak karena gue nggak makan yang aneh-aneh. Yang menurut lo aneh deh. Semua other than chicken, pork, beef itu buat gua aneh. Chicken, pork, Pokoknya beef. yang lo sering temuin Duck, di duck, supermarket. bebek. Duck aku pernah smoke gitu, cuman nggak bukan. I mean smoked duck breast is enak banget. Oh, Iya, iya. aku bikin smoke duck breast tapi tidak favorite. Kayak bebek goreng juga gua nggak terlalu suka. Nggak nyari, bebek maksudnya betutu. kalau nggak ada pilihan ya gua makan. Karena gue bukan karena ada alergi kayak ikan gitu tuh bukan ada alergi, cuman kayak nggak bisa gitu lihat sirip. Masih berbentuk. Ya gitu berbentuk kayak fish and chips gue suka banget Rey. Hmm. Fish and chips tuh gue demen banget gitu. Tapi Oh kalau itu makan ikan? makan, kalau tidak kelihatan bentuknya gue makan. Oke, tapi kalau misalnya Prosesnya ikan Jadi kalau kue lu kasih- bakar gitu lu enggak? kasih gue sate naga, waktu itu bilang wah ini gimmick doang namanya sate naga sebenarnya ayam gue pasti makan. Oke. Setelah itu lu bilang lah tuh kan. ini daging gitu. Itu apa? Gitu sih. Jadi kalau yang dibilang nge-smoke aneh-aneh gue belum. Yap. Iya belum, kan kemarin sama Terra Firma akhirnya ke break tuh Iya. wallnya. Ya kan ini ntar ada chef siapa lagi yang aneh-aneh gitu kan. Aduh. Coba Tahu kerja di naga beneran. warung SCI coba. Ya aduh. Ntar ada smoke praying mantis. Iya. Mantis. Oke. Guys, di remind lagi guys, acaranya kapan, lokasi di mana? Gue kan tadi udah. Acaranya nanti ada di Solo WTC di Sudirman. Acaranya akan ada di tanggal 17 Agustus tepat di hari kemerdekaan kita. Acara itu mungkin jamnya nanti di Ya, masih jam 10 siang ke atas lah. ya. Nggak terlalu sore, terlalu pagi. nggak terlalu malam. Masih siang. nggak Masih terlalu siang. malam. Jadi belum ditentukan jamnya nih. Udah cuma belum mesti dipastiin lagi di pihak gedung karena kan itu Oke. office kan. Jadi mesti dipastiin lagi. Tapi rencananya dari jam 11 sampai sold sold out. Kita nggak bikin banyak juga. Jadi ya sampai sold out. Siapa yang duluan datang, sorry, habis gitu. First come first serve. What, First come. what a selling pitch ya. Ya iyalah. Kita Kalau- limited. Karena gue juga kaget Ray pas bilang jam 11 karena di Bali itu semua acara mostly start few hours before sunset. Jadi kalau acara-acara barbecue itu biasanya jam 3, lanjut tuh kayak sampai malam sampai jam-jam 9. That's a good way. Tapi di sini beda marketnya. Jadi gue mengikuti teman-teman Jakarta karena di Kagak sini- gue bikin acara kayak oyster kita di jam 3. Hari Minggu. Hari Minggu, Ini, Pak. 17 Agustus hari Minggu. Kita ada bisa- 17 Agustus. Kita selalu Udah hari kerja. Minggu acara kita, Bang. jadi menurut Liburan? mereka kalau Minggu Beda kalau lah. malam gak akan ada yang datang. Siapa nyari barbecue malam-malam, Rey? Sate. Enggak tahu. Enggak, acara oyster kita kemarin. Iya, ini oyster, ini barbecue, Oke. brother. Ya udah, enggak maksud gue menurut gue it can happen. Iya, pokoknya siang. Next. Justru sampai kalau habis. minggu siang itu orang sama keluarga dulu. Nah itu dia. Ya nggak apa-apa. Biar Oh, iya. keluarga yang Siapa datang. tahu Keluarganya datang ke sini. kita kan semua sudah berkeluarga. Iya. Nah, Cocok. Oke. Ya udah. Tidak menjelaskan acara kapan guys. Jadi 17 Agustus. jamnya Ruben. Jam 11. Oh, jam sold out. habis. Tadi lu nggak sebutin. Targetnya jam 11 sampai habis. Oke, jam 11 sampai habis tanggal 17 Agustus di Solo WTC Sudirman. Stay tune di sosial media mereka dan di sosial media Regency Radio juga untuk details
jangan sampai kehabisan. Karena limited. Niat jualan kagak? Jualan nggak? Tapi emang stoknya gak banyak. Iya, tenang. Tolong datang. Serbu. Tolong Jam 12 diramaikan. Sudah habis sih. Ya sorry kalau jam 12 udah habis kita akan update lah Oke. Iya. di sosial media kita masing-masing. Kita Pasti thank you bilang. juga ke Jovan udah mau nyediain Bener. Shout out to wadah Jovan. tempat buat kita. Shout out buat Iya. Chef Chef Jovan. Terima Terima kasih kasih. Chef Jovan. Minta resep bawang jagungnya dong. Masuk. Enak banget coy. Dan ikan asapnya itu juga top banget tuh. Fufu. Cakalang fufu. Yoi. Oke, ini ada pertanyaan dari pendengar buat kalian semua. Thank you very much guys for the questions. Keep them coming. Seperti biasa yang paling menarik kita tanyakan ke guest kita. Pertama dari Theo Smuel. Question for mom at OnlyV. Okay. What are the challenges of being a pitmaster and mother at the same time? Yes. Challenge-nya Iya. try Waktu. because you want to be, manusiawi lah, you want to be perfect di semua yang lo lakuin kan. So you want to perform at your job but at the same time you want to be a best mom juga gitu. Tapi ya Theo itu anaknya sangat understanding ya. Understanding banget karena dia udah dari dia kecil dia udah lihat gua kerja kan. Dan sekarang juga dia udah bisa smoke, bisa grill. Ya watch out. Udah jago. Next big thing. Jago. Dan gua happy lah, maksudnya dia bangga juga. Dia selalu bilang kalau ada yang tanya siapa yang ngajarin, my mom gitu. Jadi Nice. buat gua itu kebanggaan sendiri lah gitu. Beautiful. Gitu. Jadi ya Amazing. challenge. Lu ingat buk. Ruben. No, it's a beautiful thing. Iya. I hope gue bisa begitu juga ke anak gue. Ya. Itu maksud gue. Ya sorry. Ini yang papa mau. Ini yang papa cari. Lu langsung amazing langsung gitu tadi soalnya amazing. It is amazing. It is amazing, Vi. It's beautiful. Lu mau dong ke Ruby? Mau dong. Ruby jadi pitmaster. Oh enggak, Ruby udah bilang aku mau jadi chef, dia bilang. Oh, hey. Gue yang tadu. Amazing. Gue yang dulu. Gue yang takut, gue yang takut jadinya. Oke. Gue aja udah bisikin kalau lagi tidur anak gue jadi chef. Dia udah, Biar di bawah alam sadar ya sambil tidur. Terakhir Ruby gue bawa ke toko Dewi, belanja milih barang sendiri. Anjay, beli apa dia mesin sous vide? Beli. Ditaruh lagi sama bapaknya. Gue Bukan yang ini anak, bukan Pokoknya yang ini. rasional ya. Gue kasih ladle aja, ladle sama tong. Latihan dulu, Iya, latihan nih dulu. lu nih biar lu ke Kopi gripe oven. jago. Gua bilang. Oh my god. No, it's a beautiful thing. Iya. And amazing sih, makanya ya. Gue kan baru punya anak ya. Maksudnya lihat Michelle kesibukannya mau balance kerjaan sama waktu sih Iya. gila, dan lu selipin punya smoke meat restoran sih nggak bisa gitu kan. Gila. Mas mau kayak berapa jam? Makanya luar biasa. Salam ke Leo. Yes. Oke, next, start making something. Mau tanya nih, kalian lebih rela kehilangan indera penciuman atau indera rasa, tapi masih harus ngurus daging tiap hari? Wah. Gila, berat sih. 90% rasa itu dari penciuman. Iya. Sulit sih itu. Sulit sih, nggak mau sih gua. Jangan dah. Jangan. Kalau harus milih, dong. Wah. Rasa apa penciuman ya? Gue smelling mungkin sih. Mungkin smell sih. Ya. Kalau gue Soalnya- kebalikannya lagi. Soalnya mungkin lu bakal smelling unpleasant things, but rasa lu yang masukin sendiri kan. Iya. Kalau Kalau Enggak gue sih, sih. gua nggak mau sih. Maaf. Lu nggak bisa nyium bau amis ikan lagi, nggak ada gitu kan. iya sih. Ini Takut banget pertanyaan gue apa? nih dimasukin cut gitu video. Kalau gua karena lihat pengalaman ini apa Chef Grand Acres kan dia nggak bisa ngerasa pada waktu buka. Ya makanya gue lebih pilih bisa ngerasain ya daripada nggak bisa nyium. Kalau gua lebih milih bisa nyium. Oh ya. Tapi hidung lu nggak bisa ngerasain, Rey. Maksudnya Tapi 90% of flavors comes from smell. iya sweet atau gitu kan. Tapi Coklat. kalau lu nggak bisa Kalau ngerasain keasinan? gimana? Apa? Kalau misalnya keasinan kan lu nggak bisa dari penciuman. Betul. Maksudnya Tapi gua jangan betul ada- doang dong.
ada sidekick, ada yang bisa. Ada itu dong. Ini gimana? Iya. Ya gue juga bisa ada ciumin nih. Lu nyium baunya gak sih gitu? Masih oke gak? Bro masih oke gak gitu kan? Iya dong ciumin Itu dah paling bau gak standar. gitu kan? Masih Iya. oke gak itu? Iya padahal gak mau nyium sendiri. Iya, ciumin iya. dah. Sering terjadi kan itu. Oke. Ini pertanyaan unik. Terima kasih nih. Start making something. Oke. Pertanyaan terakhir dari Wesley Bud. Buat ketiga pitmaster panutan. Oh ini bahan paling unik tadi. Oh udah dijawab, sudah Udah, terjawab, iya kan? sudah terjawab. Kalian sebagai pitmaster tuh ada figur inspiring gak sih? Ada, gua ada. Oke. Sebutkan. Gue Tutsi of course, Oh, sama Big udah Don di pasti. Australia di Perth. Tutsi kan udah di Chef Table Barbecue ya. Iya, itu gila banget sih. Gila sih gue. Setiap gue merasa kayak, aduh udah umur gue langsung ingat. Ya. Tapi background story Tutsi juga dia kan Bukan. sama seperti ada miripnya sama lu, Vi. Iya. Maksudnya Dia bukan bukan emang mau planning jadi pitmaster, tapi Dia dia bantu suaminya. Bantu suaminya. Iya. Iya. Luar biasa. Sama satu lagi siapa? Big Don Big Don Iya. nih belum di familiar Perth. gua. Di Perth. Di Perth. Ya. Oke. Dan itu juga udah jadi achievement tahun ini karena dia udah sempat mention aku di story. Anjay. Follower dari Australia langsung rrrrut gitu kayak. Tapi Dia mention apa dia ke Riung Rasa? jadi ada tamunya lagi liburan di Bali terus makan di Riung Rasa. Wow. Dan dia ngomong the barbecue so good gini-gini, terus aku tanya dari mana, dari Australia, dan karena aku ngefans sama Big Don, aku tanya tahu Big Don nggak? Oh ya, I've been there 7 times gitu. Pembicaraannya ya sebatas itu, ternyata tamunya pulang, dia ngirim DM ke Don bilang bahwa mate I just come from Uluwatu, gue tadi cobain barbecue, yang punya ngomong gini-gini, taunya sama dia di post di story. Gokil. Dan aku kayak, chef that was me. Oh my god. Wow. Tapi ya itu dua figure yang I look up to lah. Oke, Tutsi and Big Don. Wow. Amazing. Tio. Gua mungkin kebanyakan orang pasti bakal punya yang sama. Pertama si Franklin, dia Oke. yang bikin smoke brisket Yeah. and barbecue, everyone knows about it. Iya. That guy sama Interstellar. Interstellar. Interstellar nih apa nih? Interstellar barbecue juga. Dia di US, US. juga Gar Michelin star. Itu bringing new horizon to barbecue, new breeds of fresh air. Kenapa? Side dish itu juga kadang-kadang orang cuman fokus on barbecue kan, all about the meat, tapi kayak side dishnya ditelantarkan gitulah. Jadi konsep gua makanya LC banyak sides yang enak-enak. Enak semua. Enak. Iya. jadi konsepnya adalah semuanya harus balance, lalu nggak bisa kayak ngerjain tugas setengah-setengah ibaratnya. Kalau kata guru gua gitu dulu ya, lu nggak boleh ngerjain tugas setengah-setengah. Jadi kayak gue mikir, oke, it has to be a full experience dari depan sampai belakang. Itu harus as best as you can be gitu sih. Oke, Franklin and Interstellar. Interstellar. Ruben, selain Ray Jensen siapa inspirasi? Anjay. Kalau gua Adam Perileng. Oke. Karena Siapa dia? Barbekyuan juga. Barbekyuan Terus juga. Yang paling gue suka itu blockboardnya dia gede banget. Terus kayak slicing ribs, duar, enak banget. Di mana ini US? Di US ya dia. US. Di US. Karena gua nggak punya dine-in, jadi ngeliat Adam Perileng punya segede gitu, boardnya gede banget. Apaan Butcher's Block buat motong? Yo, Butcher's Blocknya gede banget. Iya. Terus yang kedua paling Cuts Deli. Oke. Iya. Pas Rami. Pastrami. Oke. Karena kita follow-followan by the way, Cuts Deli sama gue. Seriusan? Nice. Gila, pencet kali. Kagak bro, Amazing. kagak. Amazing. Udah lama. Ini yang papa mau gitu ya. Kita follow-followan Cuts Deli. Thank you udah follow kita. Mirpoa follow-followan sama Cuts Daily. Iya. Dicek kalau nggak percaya. Coba cross check guys. Hoax atau apa ini? Cek kalau nggak percaya. Gila. Dia udah follow kita dari zaman Ruben Smokery. Wow. Gila ya, amazing nih. Luar biasa. Nggak, Cuts Daily kan legend banget, Bang. Iya. Iya. Benar. Paling berapa 100 tahun?
Lebih 100 lah tahun lebih pasti, ya? pasti lebih. Jadi tadi gue ada sempat sedikit pembicaraan nih Tio di mobil sama Ruben sebelum kesini, kayak Ben gila ya, we've come a long way. Ya kita mungkin sekarang bukan restoran yang gede atau gimana gitu loh. Ya maksudnya ya I'm still in a food court juga. Cuman looking back 5 tahun lalu kayaknya kayak every small step tuh It kita harus matters. celebrate sih. Yes, Maksudnya it's exactly. a good thing gitu. Tadi aku ngomong gitu sama Ruben di mobil kayak well. Makanya nggak boleh ngeremehin apa yang lagi dilakuin gitu. Kadang kan ngelihat orang lain kan kayak wah gila dia udah Iya. keren banget, dia udah ngapain, dia achievementnya apa, atletnya rame, atletnya besar. Tapi yang kita lagi lakuin sekarang tuh impactnya ada gitu Iya. loh. Every Ada step banget. matters ya. Every step matters. Iya, exactly. And probably is someone else dream too. Iya. Oh, udah pasti. Itu udah pasti banget. As simple as lu punya bisnis sendiri aja, itu udah jadi banyak loh. Ya. I mean, kayak nggak sedikit teman-teman chef sendiri yang kayak bilang ke gue gila pengen banget. Jadi kayak lu punya bisnis sendiri. Toko bakmi dan bar buat 10 seat loh, bukannya restoran gede kayak gimana gitu loh. Maksudnya ada juga Ada aja. gitu loh. Yang kayak gila gue juga mau gaji bulanan lu gitu kan. Tapi kayak always greener, grass always grass greener, always greener on the other side kan. Yes. Kayak Gue gitu. juga mau punya bulanan stabil Iya. stabil gitu ya. Yoi. Tapi yang pasti kita semua setuju mau punya tempat kayak Riung Rasa ya. Ya setuju. Di Jakarta. Setuju. Yoi. Ya ini awalnya lah. Kalau emang kalian terinspirasi dari paguyuban burger, ya kan? Enggak gua aja Enggak, itu. dia doang. Gue gak ada Gua kepikiran aja, deh enggak. paguyuban burger Enggak, tuh. tapi gini nih, maksudnya orang-orang masak yang sama, bikin komunitas, masak hahaha aja. Iya. Ya kan, ini buat yang denger, lu mau bikin paguyuban sushi, paguyuban apa, perkumpulan sate ayam, bakmi, bakmi gue bakal join gitu. Tapi maksudnya ngumpul orang-orang yang masak style mirip, terus habis itu bikin acara, itu impactnya bisa gede banget. Yes. Itu kalau misalnya nyontoh dari PBJ, dari hahaha doang tuh, gue di sana waktu nongkrong pembentukannya tuh, emang cuma mau hahaha doang, sampai bisa ke Thailand bareng, kemana-mana bareng, diajak pop up, ada pop up udah di Jepang, pop up di Thailand, Iya, iya. bukan sebatas tongkrongan doang, Iya, tapi iya. ada Impact-nya. ada impactnya dan ada kedepannya ada potensinya gitu maksud Tuh. gue. Gitu. Oke, datang ke acaranya nih 3 bara 1 jua, ketemu sama Pit Ben, sama Tio dan juga Vivi guys. Thank you very much buat waktunya. Terakhir Instagram masing-masing, personal dan bisnis. Personal dan bisnis. Tio. Gua @LeMr.Utomo sama @LC Smokehouse Jakarta. Susah banget sih lu yang Le Mr. Utomo dan LC Smokehouse. Yes. Jakarta. Oke. Gua Only V dan Riung Rasa. Oke. Ya, thank you very much guys. Kan udah sering bolak-balik di sini. Kalau Ben. saya, kalau saya Silakan. Michael Ruben N-nya 4. Hmm. Untuk Instagram mirpoa_smokery. Ya, stay tune buat konten-konten barbecue Smoking dari lain. Pit Ben. Ya banyak bisa Anjay. belajar dari situ. Belajar. Basic-basic Udah kayak kelas bisa tuh dari basic-basic. Udah kayak kok. dari kontennya Udah kayak Pit kelas Ben. di situ. Apa itu brisket PE dan NE? Ya. Yoi. Ya kan kadang ngejelasin ke customer juga kayak daripada gua ngejelasin terus tiap ngechat ya kan. Lu tinggal Lu lihat kirim. aja nih video gua. Oh benar. Iya. Benar dong. Ini udah cukup jelas nih gitu. Yes. Oke, Oke. terima kasih Sama. buat waktunya. Makasih, Semoga Ray. acaranya Thank you so sukses. Thank you for having us. Nanti kita main nongkrong. Nanti stay tune di sosmed gua kalau nggak bisa datang. Kita lihat keseruannya gimana. Oke. Oke, guys, terima kasih banyak yang udah nonton dan dengerin tongkrongan kita kali ini sama Pitmaster hebat. Follow sosial media mereka, datang ke acaranya 3 bara 1 jua di tanggal 17 Agustus. Solo Pizza WTC jam 11 sampai habis kita nongkrong di sana. Thank you very much for watching. Jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Regency Radio. See you next time guys. Bye-bye. See you. Bye bye. Bye.